Halo, selamat pagi semua. Kembali lagi bersama kami dari UNR Cash. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu dari praktisi PT Philips Sekuritas Indonesia. Nah, untuk teman-teman atau saudara-saudara yang ingin belajar investasi, hari ini kita kedatangan tamu dari praktisi yang memang benar-benar sudah ahli pada bidang investasi. Nah, perkenalkan di sebelah saya dari Pratnya Paramita dari PT Philips Sekuritas Indonesia. Nah, hari ini kami akan membahas, berbincang mengenai apa sih sebenarnya itu investasi dan bagaimana sih kita bisa menjadi seorang investor. Nah, baik, Pratnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo buat teman-teman dari UNR Cash. Ya. Jadi saya Pratnya, saya perwakilan dari Philips Sekuritas Indonesia cabang Denpasar. Jadi sekarang pertanyaannya kenapa Philips nih yang di sini gitu ya? Karena kalau misalnya teman-teman perlu tahu gitu ya, di Universitas Ngurah Rai itu sudah bekerja sama dalam bentuk galeri investasi dengan kampus Ngurah Rai itu dari 2019 ya Ibu. Betul sekali. Sampai dengan sekarang, yang dimana sekuritasnya itu adalah dengan Philips Sekuritas teman-teman, seperti itu Ibu. Jadi itu ya teman-teman, kita dari Universitas Ngurah Rai sudah memiliki galeri investasi yang bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia dan tentunya sekuritasnya dari PT Philips Sekuritas Indonesia. Nah, di galeri investasi Universitas Ngurah Rai nantinya teman-teman bisa belajar bagaimana caranya berinvestasi, apa sih itu investasi, dan bagaimana caranya kita menjadi investor yang bijak seperti itu. Apalagi generasi muda saat ini tentunya ingin dong punya penghasilan yang lebih selain bekerja. Nah, apakah menjadi seorang investor bisa menghasilkan penghasilan tambahan untuk kita? Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, teman-teman harus paham apa sih itu investasi. Mungkin dari Kak Pratnya ya bisa menjelaskan investasi itu seperti apa. Oke, jadi kalau kita membicarakan investasi itu apa? Kalau saya biasanya bilang kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu ya. Kenapa? Kenapa kok bersakit-sakit dahulu gitu ya? Karena kalau kita membicarakan investasi, yang dimana itu arti kita kan menempatkan dana kita ke dalam suatu produk, yang dimana dengan harapan ke depannya kita akan mendapatkan hasil atau peningkatan nilai aset seperti itu. Nah, gimana nih caranya kita bisa investasi? Tentunya kita pasti dengan menyisihkan dana kita. Nah, kenapa bersakit-sakit? Karena kalau kita menyisihkan dana yang ibaratnya kita mungkin bisa nongkrong ya Ibu ya, tapi kita harus sisihin, jadi kan uang untuk nongkrongnya terpotong teman-teman. Jadi secara simpel investasi itu ibaratnya teman-teman sekarang naruh dana di beberapa produk gitu ya, bisa di deposito, bisa di produk pasar modal gitu ya, dan itu ada beberapa produknya yang dimana kedepannya itu akan nilainya bertumbuh. Dan tentunya ketika nilainya bertumbuh, teman-teman harapannya mungkin akan melebihi nilai dari inflasi, seperti itu. Mungkin itu ringkasnya, investasi itu seperti itu, teman-teman. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi investasi itu bagaimana kita bisa menambahkan nilai dari uang kita sekarang. Jadi kita simpan uang kita nanti dan nilainya bertambah di kemudian hari atau beberapa tahun kemudian gitu ya. Jadi jenis atau produk investasi itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, kalau kita di galeri investasi itu fokus pada investasi di pasar modal. Nah, kemarin mungkin banyak sekali nih teman-teman atau generasi Y, generasi Z yang sering mendengar berita atau mendengar para influencer membahas saham. Nah, apa sih ya sebenarnya itu saham itu sendiri? Kalau misalkan teman-teman sering dengar itu saham tuh seperti apa bentuknya, terus gimana kita caranya beli saham. Nah, sekarang di kampus kita nih di Universitas Ngurah Rai ada namanya galeri investasi. Teman-teman bisa belajar saham itu seperti apa di galeri investasi. Nah, Kak Pratnya sendiri juga dari PT Philips Sekuritas berkecimpung dengan produk pasar modal ya, salah satunya saham. Mungkin Kak Pratnya bisa jelaskan apa sih sebenarnya produk investasi yang berupa saham itu sendiri? Oke, jadi kalau kita membahas produk investasi, nah mungkin sebelum masuk ke produk investasi ya Ibu, mungkin banyak di sini teman-teman dari Universitas Ngurah Rai yang cash gitu ya,
tidak tahu sekuritas itu apa itu security gitu ya, atau itu satpam gitu ya. Jadi sekuritas itu adalah kita sebagai perantara buat teman-teman yang mungkin ingin berinvestasi di pasar modal, yang dimana legal nggak sih sekuritas gitu ya. Jadi banyak sekali, mungkin sekarang teman-teman juga banyak mendengar berita terkait adanya investasi bodong. Nah, jadi buat saran buat teman-teman yang ingin berinvestasi, khususnya mungkin di sekuritas, bisa dicek kembali latar belakang sekuritasnya itu apakah sudah diawasi OJK dan sudah diawasi Bursa Efek Indonesia. Nah, itu gampang sekali teman-teman. Jadi bisa teman-teman cek di website resmi dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, atau bisa juga nge-WhatsApp ya Ibu, sekarang semuanya udah serba mudah gitu ya. Jadi bisa di WhatsApp, untuk nomornya OJK itu juga sangat mudah diingat, itu ada di 081 157 157 157. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu nih PT Philip Sekuritas, nah tinggal di WhatsApp aja, nanti akan keluar aturannya teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit himbauan buat teman-teman yang ingin memulai investasi, paling tidak dicek kembali latar belakangnya apakah sudah legal ataupun belum. Jadi supaya teman-teman nggak takut gitu loh karena investasi bodong, ibaratnya mungkin udah masuk dengan nominal yang besar tapi ternyata tempat investasinya itu salah, seperti itu. Jadi bisa di cross check kembali. Nah, di sini peran sekuritas itu apa? Salah satunya kita juga mengedukasi seperti ini teman-teman, yang dimana mungkin sekarang itu kita kerjasamanya dengan Universitas Ngurah Rai ya teman-teman. Jadi kita di sini rutin melakukan edukasi untuk teman-teman mahasiswa di sini, dan juga sebagai perantara yang menyediakan aplikasi buat misalnya teman-teman ingin langsung transaksi saham, reksadana ataupun obligasi. Nah, jadi 3 produk tadi itu adalah produk umum dari pasar modal, teman-teman. Jadi ada reksadana, mungkin yang tadi udah disebutkan sama Bu Ria tadi, ada saham, kemudian ada reksadana, dan ada obligasi. Nah, apa yang membedakan dari ketiga produk ini, teman-teman? Nah, jadi mungkin ini sedikit tips buat teman-teman yang ingin investasi. Paling pertama, selain mengetahui resiko dari produknya, teman-teman tanya dulu ke diri teman-teman sendiri. Profil resikonya itu apa sih? Apakah bisa menerima resiko yang besar, atau bisa menerima resiko tapi sedikit, atau tidak bisa menerima resiko sama sekali? Karena itu sangat berpengaruh dari teman-teman memilih produk apa saat teman-teman investasi nanti. Jadi kenapa harus tahu profil resiko gitu ya. Jadi contohnya gini teman-teman, misal teman-teman tidak bisa nerima resiko sama sekali, kemudian teman-teman masuk langsung ke saham dengan harapan untung gitu ya, masuklah mungkin dengan nominal yang besar tanpa teman-teman tahu saham itu apa, gimana resikonya. Masuklah nih teman-teman ke sana, ketika masuk yang ada mungkin malah boncos ya Ibu ya. Ketika boncos langsung menyalahkan, produk apa ini judi atau apapun. Nah, itu sebenarnya kan yang salah bukan dari produknya, tapi emang dari usernya gitu kan. Karena ibaratnya tidak mencari tahu dulu apa itu saham, yang dimana memang untuk produk investasi saham ini yang paling high risk ya Ibu ya. Jadi kalau memang tipe profil resikonya itu tidak bisa menerima resiko, untuk awal saran saya jangan masuk ke saham langsung. Jadi bisa dimulai ke produk yang namanya reksadana, khususnya mungkin reksadana pasar uang teman-teman. Jadi reksadana pun itu sebenarnya ada banyak jenisnya, dan yang membedakannya pun itu juga adalah tingkat resikonya teman-teman. Jadi mungkin saya jelasin sedikit ya Ibu ya, untuk reksadana itu apa gitu ya. Jadi reksadana itu ibaratnya dananya teman-teman dikumpulin oleh yang namanya manajer investasi teman-teman, yang dimana uangnya itu langsung terdiversifikasi ke beberapa produk teman-teman. Jadi produk di dalamnya itu ada sahamnya, ada produk pasar uangnya, dan ada obligasinya. Jadi kenapa reksadana itu yang risikonya paling bawah teman-teman? Karena uangnya sudah langsung terdiversifikasi.
Dan reksadana itu ada 4 teman-teman. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, dan tentunya ada reksadana saham. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah bisa lihat lah ya resikonya itu seperti apa gitu ya dari nama produknya. Jadi yang pertama reksadana pasar uang itu yang resikonya paling kecil dan paling cocok buat teman-teman mungkin taruh sebagai dana darurat gitu ya teman-teman. Jadi yang mungkin uangnya mau biar bertumbuh terus dan yang profil resikonya itu kecil bisa pilih reksadana pasar uang. Kemudian di atasnya itu ada reksadana pendapatan tetap. Itu produk di dalamnya dominan produk obligasinya teman-teman. Jadi untuk tingkat resikonya di atas reksadana pasar uang. Dan tengah-tengah yang high risikonya itu tinggi ya teman-teman, itu ada reksadana campuran dan reksadana saham gitu. Kalau reksadana campuran ya dari namanya itu sudah terlihat ya teman-teman, dari 3 produk itu semua ada di reksadana ini. Dan kemudian yang terakhir, nah ini yang paling tinggi resikonya, hampir menyerupai saham, itu adalah reksadana saham. Jadi ketika teman-teman udah mau memilih reksadana, pastikan lagi teman-teman mau reksadana yang mana. Kalau reksadana yang kecil resikonya, cobalah di reksadana pasar uang. Seperti itu. Nah yang kedua itu ada obligasi. Nah obligasi itu untuk yang medium ya teman-teman tingkat resikonya. Obligasi pun ada 2, ada obligasi swasta. Obligasi swasta itu obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan teman-teman, dan ada juga obligasi pemerintah. Nah kalau obligasi pemerintah itu obligasi yang bisa kita bilang juga minim resikonya, dengan kisaran return biasanya di 6%-an teman-teman per tahun. Jadi ini hampir mirip dengan reksadana pasar uang lah ya untuk tingkat resikonya. Jadi kalau teman-teman yang ibaratnya mau investasi dalam jangka waktu menengah, nah teman-teman bisa coba untuk obligasi pemerintah ini, karena biasanya jatuh temponya itu ada yang 2 tahun dan ada yang 4 tahun. Jadi sistemnya obligasi itu mirip seperti deposito ya Ibu ya. Jadi ada jatuh temponya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah ngerasa nih, oh nih uangnya nih bisa di-keep selama 2 atau 4 tahun, ya udah berarti jawabannya bisa di obligasi. Jadi teman-teman tidak perlu ribet yang lakuin yang namanya analisa. Seperti itu. Dan yang terakhir yang tadi mungkin Bu Ria sudah bahas, itu ada saham teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman di sini udah sangat sering mendengar podcast terkait dengan saham ya Ibu ya. Jadi saham itu apa sih gitu ya. Jadi saham itu ibaratnya adalah kalau teman-teman beli saham itu teman-teman beli perusahaannya. Berarti saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan teman-teman. Jadi teman-teman misal beli saham BBRI. Ketika teman-teman beli, nah teman-teman bisa bilang, saya nih pemilik BBRI, bisa. Walaupun mungkin 0,00001% ya Ibu ya, tapi tetap teman-teman bisa dikatakan pemilik sah dari BBRI seperti itu. Jadi untuk saham di market itu ada sekitar 900 sekian teman-teman, yang dimana ibaratnya dari teman-teman baru bangun sampai tidur lagi mungkin itu produknya sahamnya udah teman-teman bisa beli semua. Seperti itu. Dan tentunya kalau kita membicarakan saham itu sudah pasti tingkat resikonya yang tinggi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang sudah tahu nih, oh saya nih high risk dan saya tahu di saham itu tingkat resikonya tinggi, ya berarti pilihannya untuk teman-teman investasi bisa langsung di saham. Seperti itu mungkin sedikit pengenalan produknya Bu Ria. Ya, itu ya tadi teman-teman. Jadi cukup padat ya sebenarnya untuk membahas apa itu pasar modal, produknya pasar modal. Yang kalau dalam SKS mata kuliah tuh nggak cukup satu pertemuan teman-teman ya. Jadi istilahnya tak kenal maka tak sayang ya. Kalau dalam dunia investasi juga sama seperti itu. Jadi kita harus kenal dulu apa produknya sebelum kita benar-benar memilih
produk itu ada saham, reksadana, obligasi. Nah, teman-teman kenali dulu apa itu keuntungan dari masing-masing produk itu sendiri, apa aja resikonya sebelum teman-teman memang akan terjun dalam dunia pasar modal. Nah, melalui galeri investasi Universitas Ngurah Rai, teman-teman bisa belajar di situ. Jadi apa itu pasar modal, apa itu investasi. Nah, kita belajar bareng-bareng bersama Bursa Efek Indonesia dan juga PT Philips Sekuritas. Nah, kalau nanti teman-teman sudah menentukan nih, saya pengen banget Bu jadi investor. Nah, gimana caranya? Itu tentu saja ada caranya teman-teman. Jadi tidak bisa teman-teman saya pengen beli saham nih, saya datang langsung misalnya ke bank, terus datang ke customer service, saya mau beli saham bank ini. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi ada caranya untuk kita menjadi seorang investor. Nah, nanti Kak Pratnya akan jelaskan gimana sih caranya nih teman-teman para pendengar UNR Cash ini untuk bisa menjadi seorang investor. Oke, kalau kita berbicara gimana sih caranya bisa transaksi gitu ya. Jadi yang pertama, yang paling kita butuhkan, kita harus memiliki rekening saham. Sama seperti ketika teman-teman ingin menabung, teman-teman harus buka rekening tabungan gitu ya. Dan itu teman-teman larinya ke bank, khususnya mungkin bank umum, bukan Bank Indonesia ya teman-teman. Nggak mungkin di sini teman-teman bukanya di Bank Indonesia. Nah, kalau di kita teman-teman, kita sekuritas itu ibaratnya seperti bank umum. Jadi seperti BCA, Mandiri, BRI, dan banyak lainnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau buka rekening saham, larinya itu ke sekuritas. Jadi bukan ke Bursa Efek Indonesia. Nah, tadi kan Bu Ria sempat nyinggung Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi Bursa Efek Indonesia itu kalau di pasar modal teman-teman ibaratnya seperti Bank Indonesianya. Jadi yang membuat aturan, yang menjaga, nah itu adalah Bursa Efek Indonesia teman-teman. Dan kita itu seperti bank umumnya. Jadi sebenarnya kalau sekuritas itu ada banyak sekali teman-teman. Kalau di Bali setahu saya itu ada sekitar 20-an sekuritas. Kalau di Jakarta nah itu hampir ratusan ya untuk sekuritas. Nah, jadi sekuritas itu seperti bank umumnya. Jadi kalau teman-teman mau buka rekening saham, bukan ke Bursa Efeknya, tapi ke sekuritasnya. Nah, khususnya mungkin kalau dari Universitas Ngurah Rai itu kan bekerja samanya dengan PT Philips Sekuritas. Jadinya teman-teman kalau mungkin nanti ketika sudah bergabung mungkin di Universitas Ngurah Rai, ataupun mungkin buat teman-teman mahasiswa yang nonton podcast ini, kalau tertarik gitu ya, jadi bisa langsung ke KSPM. Jadi kita ada perwakilan juga di sini teman-teman, namanya Kelompok Studi Pasar Modal, dan itu ruangannya dekat dengan Perpus ya Bu Ria. Dan Bu Ria sendiri ini adalah pembina dari Galeri Investasi Universitas Ngurah Rai teman-teman. Jadi kalau memang teman-teman nanti ada yang tertarik mau belajar investasi gitu ya, bisa datengin Bu Ria dan teman-teman KSPM yang ada di sini. Dan semuanya itu sudah online teman-teman. Jadi tidak ada menggunakan berkas atau materai gitu ya. Jadi semuanya sudah full online. Jadi teman-teman tinggal daftar melalui aplikasi dari Philips dan kemudian isi data diri. Setelah itu bisa tunggu 1-2 hari akunnya sudah jadi teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak seperti dulu ya Bu ya, masih menggunakan berkas yang mungkin 22 lembar gitu ya. Jadi sekarang semuanya sudah serba online dan sangat dimudahkan. Dimanapun misalnya teman-teman mau bikin nggak mau ketemuan gitu ya, mau cuma diarahin di WA aja dibantu, nah itu juga bisa karena semuanya sudah online teman-teman. Jadi nggak ada tuh yang namanya ribet, yang udah nggak ada karena semuanya sudah full online melalui aplikasi. Seperti itu mungkin sedikit Bu Ria. Oke, jadi itu ya tadi teman-teman caranya kita untuk menjadi seorang investor ya. Jadi apalagi kita di generasi Z ya, paling banyak ini sekarang udah pengen banget menjadi investor nih. Nah, kita harus belajar dulu teman-teman. Nah, belajarnya lewat Galeri Investasi Universitas Ngurah Rai. Nanti di sana kita akan belajar bersama terus gimana caranya kita menjadi investor, terus apa aja sih yang harus kita analisis untuk memilih produk yang tepat di pasar modal itu ya. Terus sekarang nih banyak ya Kak Pratnya ya isu-isu terkait dengan adanya
investasi bodong, terus banyak juga yang terjerat dalam judi online seperti itu ya. Nah, ada nggak nih pesan yang bisa diberikan ya kepada teman-teman di UNR Cash juga, gimana sih menjadi investor yang bijak ya, yang tepat dalam memilih produk investasi? Oke, kalau kita membahas judi online gitu ya, dan mungkin investasi bodong, mungkin itu biasanya pasti selalu diiming-imingi oleh salesnya gitu ya, datang ke nasabah gitu lah, datang ke klien dengan biasanya pasti akan bilang pasti untung 100%. Nah, gitu ya. Atau enggak mungkin untung 100% dalam seminggu. Nah, itu biasanya jadi orang awam itu kan pasti matanya hijau gitu ya Bu ya, kayak oh untungnya bisa 100%, ibarat saya masukin 100 juta berarti saya bisa untung 200 juta. Nah, itu biasanya akan termakan dengan omongan yang menyatakan bahwa pasti nih untungnya 100%. Nah, di sini mungkin sedikit saya memberikan pesan teman-teman, yang namanya investasi itu tidak ada kata pasti ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pasti nih untung di sini, nah itu enggak teman-teman. Yang ada gimana sih caranya kita meminimalisir resiko. Jadi kalau misalnya sampai nih teman-teman ada yang nawarin investasi di sini aja pasti untung nih 100% 2 hari. Tinggal masukin aja nih 100 juta, lagi 2 hari udah jadi 200 juta gitu. Nah, itu dimohon supaya tidak terhasut gitu ya, karena kebanyakan nih kalau dari cerita dari pengalaman dari nasabah-nasabah yang udah saya temuin itu banyaknya terhasut karena itu teman-teman. Terus ada juga yang dibilang robo otomatis. Nah, itu mungkin bisa dihindari aja teman-teman, dan tentunya ditanya dulu itu nama perusahaannya apa nih, nama sekuritasnya apa, karena masih banyak juga yang ngerasa bingung forex itu sama seperti saham gitu ya. Jadi banyak juga nasabah dulu yang kena investasi bodongnya di forex tapi ngira itu produk pasar modal. Nah, itu beda teman-teman. Jadi forex itu mata uang, sedangkan saham itu seperti yang tadi saya jelaskan adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Perusahaannya mana? Perusahaannya pun ada teman-teman. Kayak Bank BRI, itu kan salah satu saham yang bisa teman-teman beli. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat saham apa aja sih yang bisa dibeli, teman-teman bisa cek itu yang biasanya di belakangnya ada tulisan TBK teman-teman. Jadi ibaratnya saham itu produknya nyata ada, walaupun mungkin sekarang semuanya sudah digital ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli saham semuanya udah by portofolio di aplikasi, tapi ibaratnya perusahaannya itu emang nyata ada. Contoh ya tadi ada BRI, terus banking ada BCA juga, ada Mandiri, terus mungkin untuk makanan ada Indofood teman-teman, terus ada Mayora. Nah, itu kan nyata perusahaannya teman-teman lihat nih ada gitu kan. Jadi kalau forex itu dia mata uang, barangnya tidak ada gitu. Jadi mungkin bisa dipilah-pilah lah. Jadi forex itu tidak sama dengan saham. Jadi ibarat dulu dari nasabah itu sempat trauma di forex karena rugi Bu. Kalau nggak salah itu ruginya ratusan juta. Terus ngerasa langsung bilang ke saya curhat, ini sama nggak ya produknya sama forex? Di situ saya harus ngejelasin ulang kalau ternyata forex dan saham itu beda, tempat pasarnya pun juga beda. Seperti itu. Jadi dimohon buat teman-teman mungkin lebih bijak gitu ya. Jadi ditanya dulu latar belakang dari sekuritasnya itu apa. Jika memang dibilangnya sekuritas, teman-teman cek kembali di Bursa Efek Indonesia, di OJK, apakah benar diawasi gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak nemu nih, yaudah hindari gitu ya. Karena kalau misalnya nggak diawasi OJK ya tentu ya teman-teman pasti akan ngerasa worry gitu ya, aman nggak sih ini tempat teman-teman investasi seperti itu. Dan jangan termakan dengan omongan pasti untung. Nah, itu nggak mungkin ya teman-teman, karena kita bukan Tuhan yang tahu pergerakan market besok itu pasti naik. Nah, nggak ada. Ibaratnya sekarang nih kita udah analisa, tiba-tiba kemarin ada COVID-19 yang harusnya hasil analisanya naik kan jadi turun sahamnya seperti itu. Jadi kalau di pasar modal khususnya saham itu tidak ada yang pasti, yang ada gimana cara kita meminimalisir terjadinya resiko. Mungkin itu Bu Ria. Oke, thank you Kak Pratnya ya. Jadi teman-teman, kalau dari slogannya OJK ya,
itu legal dan logis. Jadi teman-teman harus cek dulu ini legal atau enggak investasinya, legal atau enggak perusahaannya, terus logis enggak, masuk akal enggak return yang diberikan gitu ya. Setelah teman-teman cek legalitas dan logisnya, nah baru teman-teman memutuskan menjadi investor. Nah, Bursa Efek Indonesia juga punya slogan 3P ya teman-teman, paham, punya, pantau. Teman-teman harus paham dulu apa produk investasinya ya, apa itu tadi saham, apa itu obligasi, apa reksadana. Nah setelah teman-teman paham, baru teman-teman punya ya. Setelah punya itu teman-teman menganalisis ya, itu pantau terakhir ya, dianalisis bagaimana pergerakannya, berapa sih return yang teman-teman harapkan, atau teman-teman bisa dapat dividen nanti setiap tahunnya, atau teman-teman ingin mendapatkan capital gain. Nah mungkin itu ya Sobat UNR Cash, kita akan kembali lagi nanti di pertemuan berikutnya masih bersama kami dari Galeri Investasi Universitas Ngurah Rai dan dari PT Philips Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa dan selamat pagi.